posisi penghubung dan posisi merasa bersalah itu tidak tepat kita gunakan dalam mengajar. Pertama, posisi penghubung itu akan merusak mental peserta didik kita. Sebenarnya saya sama dengan Bapak Ibu, ketika ada masalah di anak-anak, otomatis kita langsung pasti dihukum. Pasti satu hal yang pertama kita lakukan seorang guru adalah menghukum. Jadi selama kami masuk di salah satu kegiatan guru penggerak, di sini kita diajarkan bahwa menjadi seorang guru tentunya kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Tapi mungkin tidak serta-merta saya 3 orang langsung 100% menghilangkan posisi penghubung Bapak Ibu, tidak mungkin. Karena kami berproses bagaimana cara terbaik untuk peserta didik kita. Nah, posisi selanjutnya yaitu ini, posisi teman. Bisa itu kita saksikan bersama. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, di sini posisi sebagai teman. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di posisi ini di antara Bapak Ibu guru sudah memiliki posisi ini? Banyak ya Bapak Ibu, banyak sekali. Ibu di posisi sebagai teman ini, kalau seperti dari ibu tadi yang kemarin, apalagi saya guru SMA, tidak mungkin saya langsung, sayang, kenapa kamu terlambat? Tidak mungkin. Jadi artinya mungkin ceritanya seperti itu. Kalau di SD mungkin kita bisa seperti itu, kita rangkul sebagai anak kita, anak peserta didik kita, seperti kita anggap sebagai anak kita sendiri. Jadi posisi teman nanti di akhir materi nanti kita pilih Bapak Ibu posisi mana yang paling cocok Bapak Ibu terapkan pada saat mengajar. Nah, posisi teman ini, dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Kita bisa lihat beberapa hal positif yang terjadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman ke peserta didik kita. Jadi nanti ada 5 posisi. Apakah Bapak Ibu memilih posisi penghubung, posisi membuat merasa bersalah, dan posisi teman? Ada 2 lagi posisi. Kita lihat apakah posisi ini lebih baik daripada posisi sebagai teman. Nah, adapun dampak posisi ini adalah bentuk dorongan masih bersifat eksternal dari luar. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu, sehingga dari lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berarti ada dampaknya kalau kita menggunakan posisi ini. Semua sebenarnya ada dampaknya Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana bagaimana mengatur 5 posisi ini supaya siswa kita lebih mantap. Nah, ini posisi pemantau.
posisi pemantau atau posisi monitor ini adalah di mana seorang guru nanti kita lihat bersama-sama akan menjadi, intinya kita di sini melihat siswa kita. Oke, kita saksikan dulu videonya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren lagi ya. Nah, dampak posisi pemantau kita lihat. Jadi kita langsung ke dampaknya saja. Ya, dampak posisi pemantau yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Bapak Ibu, apakah kita sering, kalau kita mengajar, kita sering memberikan hadiah kepada peserta didik kita? Ya, sebagai tanda bahwa peserta didik kita itu dia yang terbaik. Iya, sama Ibu, saya juga seperti itu ke peserta didik saya. Tetapi ternyata hal tersebut di guru penggerak itu harusnya dikurangi. Karena apa sebenarnya pikiran Bapak Ibu sama dengan saya juga. Pasti kalau kita memberikan hadiah, otomatis anak-anak juga merasa senang. Pasti pemikiran tak seperti itu. Ternyata setelah kami menjalani kegiatan di guru penggerak selama 3 bulan, ternyata hal tersebut tidak disarankan untuk dilakukan ke peserta didik kita. Nanti apa akibatnya, nanti kita saling sharing Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu banyak undang-undangnya, kenapa ya tidak bisa, padahal itu kan bagus untuk peserta didik kita. Nah, nanti kita saling sharing Bu, kira-kira apa penyebabnya. Nah, posisi terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama
Dari dulu, terima kasih. Ya, inilah posisi terakhir di 5 posisi kontrol untuk yang harus kita terapkan 5 posisi kontrol di budaya positif. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir materi setelah Bapak tuan rumah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk memilih posisi mana yang paling baik yang kita terapkan di peserta didik kita. Nah, kita lihat di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru sangat cerewet. Harus cerewet bagaimana agar peserta didik kita, artinya hal buruk yang dilakukan menjadi baik untuk mereka sendiri. Saya kira cukup Bapak Ibu, mungkin akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Bapak Muhammad Junaid sekaligus tuan rumah